Saya Narair. Mau kemana? Aku mau ngejual hidupku. Aku kaya. Mau ngapain jual hidup? Lah jadi MC? Konnichiwa guys, mina genki. Daijoubu desho? Yokata sa sorewa minasan, hajimemashou. I sold my life for 10,000 yen per year. Ini dia manganya. Ya, ada 3 volume. Ya, volume keduanya nggak muncul. Ini dia. Tapi ya ini punya dia sih. Ya, Minjem. punya aku. Kenapa minjem? Karena dia merekomendasikannya. Tahu kenapa aku ngerekomendasikannya? Karena kau suruh baca aku. Ya, nggak salah sih. Nggak salah sih. Tapi kita akan mulai ngebedah ya. Oke, kita akan bahas plot ya. Jadi manga ini, manga ini itu memiliki plot yang sangat menarik karena di manga ini itu menceritakan MC-nya yang dia tuh kayak nggak ada tujuan hidup. Hidupnya itu udah betul-betul Datar, hancur lah karena udah hancur, nggak ada tujuan hidup. Ya karena MC-nya juga nggak ada tujuan hidupnya juga sih sebenarnya dari awal, dari kecil. udah menjadi hikikomori dia sejak kecil. Ya nggak hikikomori juga. Cuman ya begitu, nggak ada tujuan hidupnya. Nolak. Nah jadi karena MC-nya nggak ada tujuan hidup, di sini dia diceritakan dia menjual dirinya karena Menjual hidup kok jual diri? oh iya, jual hidup. Kalau jual diri beda lagi. Beda lagi. Oke. Dia menjual hidupnya karena dia tidak punya uang sama sekali. Dia tidak punya uang sama sekali. Dia Makan susah kan? ya, dia nggak ada uang sama sekali. Tujuan hidupnya nggak ada dan dia bekerja itu selalu selalu gagal. Selalu ada ininya, selalu ada itunya. Harus maksimal 25 tahun, harus Bisa good menguasai looking, elemen. menghidupkan orang mati. itu beda tuh. Tebak loker. Oke. Nah, karena dia nggak ada tujuan hidupnya, makanya dia menjual hidupnya. Nah, karena MC itu menjual hidupnya, MC itu mulai mencari bagaimana dia bisa menghabiskan sisa hidupnya. Yang dia itu kalau nggak salah berapa tahun dijual hidupnya kalau nggak salah ya? Sekitar 60-an tahun. Yang padahal MC-nya masih berumur sekitar 20-an tahun. 30-an. 33 kalau nggak salah. 33 ya? 33 umurnya. 33. Kalau nggak salah, agak lupa juga karena udah lama baca jadi agak lupa bagian. Kau udah lama baca kan, kau baru minjem. Barusan balikin. Ya, betul. Nah, di saat dia menjual hidupnya, di situ dia diberitahu kalau misalnya dia bisa menaikkan harga hidupnya dengan menghabiskan sisa hidupnya untuk yang bermanfaat. Apa aja itu yang bermanfaat? Nah, yang bermanfaat apa aja sih sebenarnya? Olahraga, Mencari cewek. cari cewek, Oke. main judi, Minum coklat panas, main tic-tac-toe. Oke, beda. Karena itulah MC mencoba untuk mencari apa yang bisa menaikkan harga hidupnya. Tapi tidak ada.
Di sini MC mencoba mencari, tetapi ujung-ujungnya buntu. Nah, selama MC-nya sudah menjual hidupnya, MC ini dikawal, bukan dikawal, Temenin. ditemenin sih. Tapi bisa dibilang seperti diawasi. Oleh admin. Betul, admin. Aku nggak mau ngomong, tapi admin. Admin. Tapi bukan admin yang itu. Nah, kebetulan pengawasnya ini cewek. Udah admin cewek lagi. Ya, itu dia. Kalau kebetulan ya. Nah, jadi begitu MC sedang mencari apa nih yang bisa membuat harga hidup si MC ini naik, dia akan ditemenin sama pengawasnya ini. Dia mulai mendekati teman-temannya lagi, mencari teman-temannya lagi, termasuk ada satu cewek juga yang itu childhood friend-nya, teman masa kecilnya. Iya. Alur romance banget ini. Ada childhood-nya. Ya, itu dia. Tapi sampai di situ dulu, tapi belum romance. Oh, nggak ada romance-nya. Bukan nggak ada. Belum. Nah, begitu MC menjumpai si childhood friend-nya ini, si MC itu ingin mengungkapkan semua perasaan dia, ingin bukan menyatakan sih, ingin istilahnya curhat lah ke childhood friend-nya ini. Tapi ternyata childhood friend-nya ini tidak betul-betul temenan sama dia. Nggak kayak betul-betul, oh ini kawanku nih, oke kawan nih gitu. Nggak. Dia sebatas cuman hanya sebagai teman palsu. Fake friend. Cuman di sini MC-nya putus asa karena di sini childhood friend-nya itu padahal orang tuh pernah bikin sebuah janji. Janji kan? Janji yang dimana si ceweknya ini, childhood friend-nya ini ngomong ke si MC, kalau misalnya aku waktu dewasa nggak laku dan kau juga nggak laku, bilang ke MC-nya, kita langsung nikah aja, kita jadian aja berdua gitu. Tapi ternyata itu hanya sebagai omongan belaka doang. Ya, anak kecil penuh dengan banyak dugaannya. Iya, betul. Disitulah MC merasa putus asa, dan di situ juga MC mulai kayak ya udah aja lah gitu. Ya nikmati aja hidupnya dengan ya cewek pengawasnya ini. Mereka pergi ngedate, pergi kemana, pergi ke situ, dan akhirnya disitulah tumbuh mulai bibit-bibit cinta, romance. Dan ternyata si MC-nya ini menyadari kalau misalnya ya ini ada nih cewek di sampingku nih, yang ngapain aku ngejar yang lain gitu. Jadi disitulah mulai tumbuh bibit-bibit romance. Itu dia. Nah, sampai di situ MC langsung memutuskan, jadiin aja yuk, daripada nanggung. Tapi masalahnya ada satu, ceweknya tidak bisa dilihat sama orang lain. Pengawas tersebut tidak bisa dilihat sama orang lain. Jadi gimana solusinya? Panggil Harry Potter. Beda. Solusinya adalah menjual sisa hidupnya semuanya. Si cewek? Tidak, si MC. MC-nya doang ya. Dengan begitu pengawasnya ini
bisa dilihat sama orang lain. Karena ya MC-nya udah ngejual hidupnya semuanya. Sementara si ceweknya ini dia ngejual waktu, makanya dia nggak bisa dilihat. Semua waktu dia sudah dijual. Dengan MC sudah ngejual semua hidup dia, derajat orang ini dua langsung setara. Makanya bisa cewek ini dilihat sama semua orang. Gimana nih menurutmu nih plotnya nih? Ya karena ini anime romance ya, jujur agak kurang tertarik sama romance, cuman ya untuk storynya, plotnya itu udah romance banget lah ceritanya. Fun fact, dia nggak suka romance. Ya, tapi karena direkomendasi bagus ya, plot ya. Aku kapan sih nggak ngerekomendasikan yang bagus? Yang sebelum aja bagus kan? Nengok kanan kiri dulu. Oke, jadi kalau misalnya menurutku setelah membahas plot tersebut, plot dari manga yang tadi, itu menurutku pace-nya bagus sih. Jadi awalnya slow, jadi ada putus asanya, lama-lama bangkit, dan akhirnya mereka ini tumbuhlah bibit-bibit romance, bibit-bibit cinta yang bisa diakhirin di komiknya. Kalau misalnya di manga-manga lain sih pasti bakal capek diputer-puter dulu sih. Kayak ada satu manga yang ya. Tahu kan manganya? Ya, yang sangat terkenal sekali. Ya. Yang lain udah menikah, yang lain udah berpasangan, yang lain udah punya anak. Beliau sendiri kapan? Lanjut ke segi art style. Menurutmu nih gimana nih art style-nya nih? Kalau menurutku sih bagus sih art style-nya. Dibilang kasar juga nggak kasar, dibilang lembut juga nggak lembut. Cocok sama ya temanya lah. Romance ya. Tapi memang agak dark sih, karena dia menjual hidup, waktu, dan apapun itu. Kalau aku ya sebenarnya kalau untuk artnya netral sih, nggak terlalu bagus ya nggak buruk juga. Romance pada umumnya. Cuman kalau misalnya romance pada umumnya, kalau dari segi Astar nggak bakal sekasar ini juga sih. Tapi ini kan lebih deep dia. Ya, karena temanya lebih dark, agak sedikit dark. Karena dia menjual hidupnya. Nah, desain karakternya. Mungkin kau dulu ya, desain karakter ya. Kalau desain karakter, kalau dari awal cerita ya, kalau cerita kayak Jamet, kayak orang-orang yang ya preman kampung lah, rambut panjang. Cuman saingan oleh. Iya. Iya, bisa dibilang. Begitu udah masuk ke volume berapa ya? Volume 2. Volume kedua. Nah, volume kedua. Udah masuk volume kedua, ada mulai tuh ikemennya, udah mulai laki-laki banget. Kalau menurutmu yang bagian pengawas ceweknya? Ya, cakep sih. Udah ada normalnya ya tuh. Walaupun dibilang ada perubahan ada, tapi nggak terlalu kelihatan ya. Bagus lah ceweknya. Kalau aku sih suka sih desain karakternya. Walaupun di awal kayak ngeliat MC-nya tuh kayak apa sih MC-nya? Kayak karakter hentai, rambutnya panjang, jamet, kayak nggak ada hidupnya gitu kan. Ya memang sih nggak ada tujuan hidup sih memang. Tapi waktu dia berubah setelah potong rambut sih bagus ya. Udah bagus sekali karena dari segi style rambutnya, dari segi pakaiannya, ekspresinya lebih hidup.
beli hidup. Nah, untuk pengawas ceweknya sih menurutku sih sama juga kayak di awal. Kayak mukanya datar, sama juga kayak nggak ada tujuan hidup. Tapi di akhir-akhir muka ceweknya itu mulai ditunjukkan ekspresinya. Dia happy, dia punya tujuan hidup lagi. Jadi desain karakternya itu lebih ceria, lebih hidup lah gitu. Oke, jadi gimana akhir menurutmu Ir? Overall lah, dari komik ini, manga ini? Setelah baca dari awal sampai habis, nih manga punya pesan. Apa tuh pesannya tuh? Pesan moral bahwa kau janganlah kau nolep, sentuh kau rumput, minimal sentuh rumput gitu. Touch the grass. Lihat dunia ini, lihatlah sekitar. Walaupun kita WNI, kita harus berbahagia. Dari kita hidup menjadi WNI ya. Ya ngertinya WNI ya, tapi kita harus sadar gitu bahwa ada kehidupan jauh lebih baik. Oke. Overall sih kalau misalnya menurutku sih ya bagus-bagus aja lah. Bagus-bagus aja deh kalau misalnya dari segi cerita pun ya nggak salah yang dibilang Irgi. Sentuh rumput. Sentuh rumput, touch the grass. Tidak ada yang lain. Jadi kalau menurutku sih ya, menurutku overall dari komik ini atau manga bisa dibilang, walaupun judulnya bahasa Inggris, tapi ini original story by Sugaru Miyake atau Miyake Sugaru. Sebenarnya Sugaru Miyake. itu. Menurutku sih oke sih ini. Ya kalau menurutku pribadi sih 8,5 sampai 9, 8,5 atau 9/10 Nilainya ya. overall dari artnya, dari plotnya, dari ya bisa dibilang desain karakternya juga. Manga ini akan kunilai 9. Kenapa? Karena ini untuk khusus yang penyuka romance ya. Untuk penyuka romance memang 9,0. Dia ada perjalanan mulai dari zero to hero, merasakan pahitnya hidup, perlahan ketemu cewek, hidup, wah, berpacaran dan menghargai apa arti hidup sebenarnya. Oke, jadi mungkin itu segitu aja kali ya. Yep. Untuk review manga kali ini. I sold my life for 10,000 yen per year. Aku rasa untuk video kali ini cukup sampai di situ. Jika kalian para wibu tachi punya rekomendasi manga, kalian bisa komen di video ini. Di bawah. Dan tentu saja kalian harus subscribe agar kalian bisa melihat hasil review dari kami. Duo wibu Always Daijobu. Sorry dewa minasan. Mata asta. Mata nih.